warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah di kitab Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun orang yang meninggalkan rumahnya menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka niscaya Allah permudah jalan baginya menuju ke dalam surga. Maka kita berharap Bapak dan Ibu sedanten, di siang hari ini tidak ada amalan yang lebih baik dari yang kita lakukan kecuali mencari ilmu, dan panjenengan sedanten dalam keadaan talabul ilm, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah membalas lelah pengorbanan kita di siang hari ini dengan surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sesuai dengan judul, mereka awal neraka dan mereka akhir surga. Ini satu judul yang cukup menarik yang pernah dikabarkan secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada golongan umat yang mereka masuk di awal neraka dan mereka masuk di akhir dari surga. Tentu berbincang dengan satu tema ini adalah tema yang besar, dan satu tema ini saya membuka dengan satu riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Satu riwayat, satu hadis yang akan menceritakan siapa mereka yang awal masuk ke dalam neraka dan siapakah mereka yang akan masuk di akhir dari surga. Hadis yang cukup panjang, maka ini akan saya sampaikan, akan saya kupas dari awal kisah, dari awal cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis tersebut. Sembari nanti kita akan mengambil hikmah dan faidah yang berkaitan dengannya perlahan-lahan secara runut. Al-Kisah, suatu hari dalam riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri di kitab Bukhari Muslim, berarti hadis tersebut adalah hadis muttafaqun alaihi, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hari, Al-Kisah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana?" Wahai Nabi, apakah kami akan mampu melihat Allah? Ini pertanyaan para sahabat. Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat wujud Allah, wajah Allah di hari kiamat? Faqal, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
hal tudaruna fi ru'yatil qamari awisyamsi idza kanat sahwan. Hei para sahabat, kira-kira apakah kamu akan bisa melihat matahari ataukah kamu akan bisa melihat dari bulan jika langit sedang terang benderang, jika langit tidak sedang mendung, jika langit tidak ada awan? Faqalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi, kita bisa melihatnya. Wahakada innakum satarawna rabbakum fi lail kama annakum ra'aita syamsi wal qamar idza kanat sahwan. Seperti itulah kalian akan melihat wujud Allah, wajah Allah, seolah-olah kamu melihat hari ini matahari ataupun bulan di saat langit terang benderang. Maka niki dalil ibu-ibu bahwasanya nikmat yang paling terbesar adalah seorang mukmin melihat wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya melihat seolah-olah manusia hari ini melihat matahari. Tidak sampai untuk bisa merasakan dimensi dengan panjenengan sentuh. Tidak bisa. Hanya bisa melihat saja. Maka itu adalah nikmat yang paling terbesar yang dimiliki oleh penduduk surga. Apakah Nabi Muhammad pernah melihat Allah? Tidak pernah. Nabi Muhammad ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau ditanya oleh Aisyah, hal ra'aita rabbak, wahai Nabi, apakah jenengan melihat wajah Allah? La inni ra'aitu nuran ala nurin. Saya hanya melihat Allah dengan wujud cahaya yang ditumpuk dengan cahaya, terang sekali. Maka Nabi Muhammad belum pernah melihat wajah Allah secara aslinya. Tetapi Allah jadikan nikmat yang paling terbesar pada kenikmatan surga ialah ketika seorang penduduk surga melihat dari wajah Allah. Dan semoga kula panjenengan semuanya diberikan nikmat untuk bisa melihat wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Niku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya. Liyalhaq kullu qaumin ila kanu ya'budun. Di hari kiamat, ini mulai kisah. Mulai Nabi masuk ke pembahasan yang bersangkutan dengan judul kita. Penduduk awal neraka dan akhir surga. Ini mulai Ibu. Ini mulai masuk ke pembahasan. Kalau yang pertama masih muqaddimah. Maka ini masih muqaddimah disusul oleh pernyataan kabar dari Nabi kejadian setelah pasca hari kiamat. Liyalhaq kullu qaumin ila kanu ma ya'budun. Jika sudah terjadi hari kiamat, jika sambun terjadi hari kiamat, seluruh umat akan dikumpulkan. Ibu, bapak, ini adalah hadis Bukhari Muslim. Muttafaqun alaihi. Jika sudah datang hari kiamat, seluruh umat akan dikumpulkan. Liyalhaqu kullu makanu ya'budun. Dan umat akan dibagi sesuai dengan siapa mereka beribadah. Wa minhum man kana li ahli sholib kanu ya'budun sholib. Siapapun orang yang menyembah salib, maka dia akan dikelompokkan kepada orang-orang dan kepada para penyembah salib bersama salibnya. Wa man kana ya'budu authan, dan siapapun orang yang menyembah berhala, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang penyembah berhala seberhalanya. Wa man kana ya'budu alihatahum fakanu ila alihatihim. Dan siapapun yang menyembah kepada tanaman, tumbuhan, batu-batuan, maka mereka akan dikelompokkan bersama para penyembah-penyembah yang sama. Sambung kita berhenti dulu. Ini adalah dalil. Setelah hari kiamat,
kita semua akan dikelompokkan sesuai ibadah kita. Ada orang yang menyembah kepada pohon ringin, dia akan dikumpulkan bersama penyembah-penyembah tanaman. Ada orang yang selama hidup dia menyembah kepada pantai Gunung Kidul, Nyi Roro Kidul, maka dia akan dikumpulkan bersama para penyembah-penyembahnya. Ada orang yang menyembah di hari kirab Kebo Kiai Slamet Suro, maka dia akan dikumpulkan sesuai dengan penyembah-penyembahnya. Dan ada pula seseorang yang menyembah Allah. Kita semuanya akan dikumpulkan bersama para penyembah Allah sesuai dengan klasifikasinya. Maka kalimat salib adalah kalimat yang dijadikan sebagai ikonik atau lambang dari sesembahan sebuah kaum. Maka jangan pernah memakai baju atau perangkat yang menunjukkan makna salib. Hati-hati gitu. Maka hati-hati kepada anak jenengan biasanya yang suka beli baju bola Barcelona, Manchester United. Itu semuanya tidak boleh. Kenapa? Barcelona niku termasuk di dalam lambangnya niku salib. Mboten nangsal. Kecuali sebuah makna lambang yang tidak memaknakan salib. Karena salib niku bidangnya lebih luas ke bawah. Beda dengan seperti PMI atau ambulans, itu kan plus. Itu tidak memaknakan salib. Tapi kalau semacam ini tentu salib. Maka anak jenengan jangan pakai pakaian-pakaian yang ada gambar-gambar semacam ini. Kalau plus silahkan, atau kalau dibagi silahkan. Sudah ya ora apa-apa, matematika. Silahkan. Tapi kalau untuk gambar yang memaknakan tentang salib tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ini bagian dari sesembahan sebuah kaum. Lalu Nabi SAW mengisahkan lagi, hatta yabgha man kana ya'budullah min barrin wa fajirin wa gubbaru ahlil kitab. Hingga ketika Allah sudah membagi dari orang-orang yang menyembah salib, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah tanaman, orang-orang yang menyembah binatang. Tersisa di umat tersebut orang-orang yang menyembah kepada Allah. Tetapi orang-orang ini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama, orang-orang barin. Barin itu yang taat kepada Allah. Yang kedua, fajirin, orang yang fajir kepada Allah. Yang terakhir, gubbaratu ahlil kitab, sisa-sisa ahli kitab terdahulu. Sisa-sisa ahli kitab terdahulu. Ini adalah dalil orang yang masuk dari golongan ahli kitab adalah seseorang yang menyembah dengan agama langit. Siapa mereka, Bu? Pak? Orang yang menyembah kepada Allah dengan kitab Taurat dan Injil. Tapi Taurat dan Injil yang sesuai dengan diajarkan Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka mereka semua diklasifikasikan menyembah kepada Allah. Dan di akhir dari umat ini yang menyembah kepada Allah enten sing golongan taat. Maka mereka yang hidupnya jauh dari maksiat. Ada yang menyembah Allah tapi dia suka fajir. Fajir niku napa ibu-ibu? Fajir niku artinya mencampur adukan perbuatan taat dengan maksiat. Jadi pengajian, pengajian teko tenggen muslimah Soloraya di Masjid Guru As-Salam mendengarkan majelis ilmu taklim. Sampai di rumah yang didengarkan lagu dangdut, Masya Allah. Sampai di rumah yang disetel TikTok, Masya Allah. Maka mencampurkan antara kemaksiatan dan ketaatan. Ini namanya fajir. Maka jangan dinamakan anak jenengan fajir. Fajir ini namanya buruk. Beda dengan kalimat fajar. Kalau fajar itu bagus. Fajar matahari. Tapi kalau fajir maknanya buruk sekali. Lalu ketika tersisa umat-umat yang menyembah kepada Allah. Dan mereka digolongkan menjadi 3. Umat yang taat, umat yang fajir, umat yang tersisa karena mereka masuk golongan ahli kitab.
Ini adalah pengkhususan orang-orang ahli kitab. Mereka memiliki kekhususan hukum. Seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Boleh boten ibu-ibu? Boleh. Tapi kalau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab, haram, itu zina. Dalilnya dalam surat Al-Maidah. Maka Allah mengatakan, uhilla lakum tu'am, maka termasuk makanan dan termasuk pernikahan perempuan ahli kitab itu semua dihalalkan di dalam Islam. Misal, saya hari ini menikahi seorang wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Seperti hari ini kalau kita melihat orang-orang yang pergi ke gereja. Secara hukumnya, boleh boten? Boleh. Saya menikahi wong wedok Kristen hari ini, angsal boten? Angsal. Ahli kitab itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Tidak akan pernah hilang. Mereka yang berhukum dengan Injil dan Taurat, namanya ahli kitab. Maka sekarang yang kita kenal Nasrani, Kristen ke gereja, mereka ahli kitab, Bu. Saya hari ini menikahi perempuan yang dikenal dengan suster. Tahu suster, G? Ustadahnya ahli kitab. Ustadahnya Kristen, jari ini loh, G. Niku angsal boten? Boleh. Kula menikahi suster niku angsal. Silakan, tidak masalah. Apakah dosa? Tidak dosa, halal. Jadi dino minggu, kula beto sorban, ngagem jubah, ngeterke bojone ning nggon gereja, mangkat bablas ngisi pengajian. Masya Allah, G. Langsung viral. Hendro mulai sesat. Sangar, G. Padahal itu boleh. Angsal. Nek ditakoni gelem ra gelem, ora sudi. Ngopo yo, G. Kaya ora ana wong wedok liya wae. Ora sudi ngasek mati moh kula, nggih. Ngasek mati. Ya wagu mawon lah. Masa sing lanang nggo jubah sorban, ngeterke sing wedok ning gereja. Ini bablas ngisi pengajian, nggih. Kan ngeri, nggih. Langsung viral nanti. Viral. Maka ahli kitab niku memiliki kekhususan. Karena suster niku memang termasuk dalam golongan ahli kitab. Kembali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadisnya. Setelah Allah mengelompokkan seluruh umat sesuai dengan sesembahannya, summa tu'radu lahu jahannam, dan Allah akan menampilkan dari neraka jahanam kepada mereka. Bapak Ibu semua, ini dalil. Neraka jahanam akan ditampilkan oleh Allah di hari kiamat setelah hari kebangkitan. Maka ditampilkan oleh Allah dengan wujudnya neraka jahanam. Mas, cara menampilkannya gimana, Mas? Nganggo proyektor apa piye? Ya ora mudeng lah, kene mboten pirsa. Jangan bertanya permasalahan yang memang manusia tidak wilayahnya dan tidak kapasitasnya untuk menjawab. Ampun ditanyakan, Bu, itu tidak boleh. Misal seperti malaikat Israfil, tugasnya hanya satu, meniupkan sangkakala terompet kiamat sebanyak 3 kali. Yang pertama, tiupan untuk menghancurkan dunia dan isinya. Tiupan yang kedua, untuk mematikan seluruh manusia yang hidup ketika kiamat. Yang ketiga, membangkitkan seluruh makhluk. Dari Nabi Adam sampai terakhir kiamat semua dibangkitkan. Pekerjaan malaikat Israfil hanya meniup trompet sebanyak 3 kali saja. Tapi ampun jenengan buat takon ke kula, Mas, kan niki durung kiamat. Saat niki kerjane malaikat Israfil apa? Padahal ya ora ngerti to, Bu, nggih. Takon pekerjaan malaikat Israfil ikan durung kiamat, ya pancen bener niki dereng kiamat. Ning aja mbok takoni aku, sakniki penggaweane apa? Ya ora mudeng lah. Pengajian yang karo turu ngene iki lho pertanyaane, nggih. Ampun jenengan tanyakan. Niki pernah yang saya sampaikan juga biyen-biyen banget. Kula pernah ngisi pengajian nggih tenggen Manahan Kolomben Nurul Huda, diminta pembahasannya iman kepada malaikat. Setelah kula bahas, ada ibu-ibu bertanya, Mas Hendro, berarti tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Enggih. Ketika Nabi sampun sedo, wahyu sudah terputus, tidak ada wahyu. Sakniki pekerjaan malaikat Jibril nopo? Badal nggih. Kula nggih boten pirsa, Bu. Nek pengen pirsa mang takut kali Allah langsung mawon nggih. Ya boten ngertos lah. Karena itu di luar jangkauan dari manusia, nggih. Memang pengajian yang kekatah ini ngeten iki lho. Takoni ra cetha malahan, nggih. Maka
Allah menampilkan neraka jahanam. Summa yuqalu li ahlil yahud. Lalu orang-orang Yahudi dikumpulkan dan ditanya oleh Allah. Ya ayyuhal yahud ma kuntum ta'budun. Hei orang-orang Yahudi, apakah yang dulu kamu sembah? Apa jawabannya orang Yahudi, Bapak Ibu? Kunna na'budu Uzair bin Allah. Kami dulu menyembah yang bernama Uzair, si anak Allah. Kadzabta. Allah membalas jawaban, telah dusta kamu berbohong. Lam yakun lillahi sahibatun wala waladun. Allah adalah zat yang tidak memiliki anak dan tidak diperanak. Allah boten memiliki anak dan tidak diperanak. Orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya mereka menyembah yang namanya Uzair, dan itu mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah. Uzair itu siapa, Bu? Uzair itu adalah seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Uzair niku wong soleh banget. Saking soleh, ketika dia mati, orang-orang Yahudi niku tidak mau menerima kematiannya hingga dikenang. Ketika dikubur, dibangun di atasnya patung. Mereka mengibadahi. Maka dalam Islam mengharamkan yang namanya patung. Kenapa? Diibadahi. Jadi, pertama ini buatan diibadahi, suwe-suwe diibadahi. Maka patung itu dalam Islam haram. Seperti kita melihat di kota Solo ada yang namanya patung Slamet Riyadi. Secara hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena patung itu secara zatnya sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Jual belinya saja itu haram. Membuatnya lebih jauh haram. Niku boten angsal, niku Uzair. Makanya orang Yahudi niku meyakini Allah memiliki anak. Boten enten, Allah niku tidak beranak. Kul huwallahu ahad. Allahu as-somad. Lam yalid walam yulad. Allah niku boten melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Maka Allah niku boten enten kok istilah jenenge anak niku tidak ada. Orang Yahudi Nasrani meyakini bahwasanya malaikat adalah anak-anak putri Allah. Niki pernah tak jelaskan dalam surat An-Najm. Wa tasmiyatul unsa, mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak wedoke Allah. Mila jenengan kalau melihat di Eropa yang namanya malaikat, bahasa Inggrisnya angel, mesti gambarnya wong wedok, Bu. Wong wedok duwe sayap, nggawa panah karo busure. Nggih napa nggih? Mesti wedok, rambutnya dawa. Niku angel. Mboten enten teng Eropa angel yang namanya malaikat kuwi lanang godhot mekrok kentole gedhi mboten enten. Nggawa cetok niku ora ono. Mesti wedok. Kenapa? Orang-orang Yahudi Nasrani meyakini bahwasanya malaikat adalah anak putrinya Allah dan itu kufur. Seperti niki. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang Nasrani. Madza kuntum ta'budun? Hei orang-orang Nasrani, apakah yang dulu kamu sembah? Orang-orang Nasrani menjawab, kunna na'budul masih ibnallah. Kami dahulu menyembah yang namanya Masih. Masih ya, maksudnya adalah Nabi Isa, yang itu adalah anak Allah, ibnu Allah, anak Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta. Kamu telah berdusta, kamu telah ngapusi, lam yakun lillahi waladun wala sahibatun. Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak diperanak. Lantas Allah menanyakan kepada para Yahudi dan Nasrani. Ini ketika kiamat di padang mahsyar. Ini kisah yang akan benar-benar ditemui oleh mereka, Bu. Kejadian ini akan mereka temui besok hari. Lalu Allah bertanya kepada Yahudi dan Nasrani. Wa madza turidun? Hei orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah yang kamu inginkan dari saya? Apa jawaban mereka, Bu? Ya Rabbana nuridu antaskiyana. Kami ingin engkau berikan kami air minum. Kenapa? Saking ngelake tenggan padang mahsyar. Kenapa ngelak, Bu? Di padang mahsyar niku matahari didekatkan dalam jarak 1 mil. 1 mil niku 1,6 kilo.
Jadi boten sejengkal, okay? Perlu kita luruskan 1 mil. Dalam hadisnya Jarir, Allah mendekatkan matahari niku dalam 1 mil, 1,6 kilo. Maka matahari didekatkan, semua orang akan berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang tenggelam, keringatnya sampai mata kaki, enten sampai betis, enten sampai lutut, pinggul. Yang paling terparah antara hidung dan telinga. Itu yang paling parah. Serambi menunggu dari hari hisabnya. Lalu mereka meminta dari Allah air minum. Summa ishrabu, dan Allah memberikan air minum. Serambi mengatakan, hei Yahudi dan Nasrani, minumlah air ini. Falamma syaribu yatasaqatuna fi jahannam. Ketika mereka meminum air minumnya, mereka langsung berjatuhan di neraka Jahannam. Ibu bapak, ini kabar langsung datang dari Rasulullah. Tugas kita mengimani. Wong Yahudi Nasrani yang ingkar kepada Allah, mereka ketika minum di padang mahsyar langsung jatuh ke dalam neraka Jahannam. Tidak pakai siratul mustaqim, tidak pakai jembatan untuk melewatinya, langsung tibun Jahannam. Sampun nggih. Lalu fayyabqa minhu mimmanil ladzi ya'budullah, dan tersisa di antara mereka orang-orang yang menyembah Allah. Nah, ini tersisa Bu, orang-orang yang menyembah Allah, min barin wa fajirin, dari orang-orang yang taat dan dari orang-orang yang fajir. Ketika tersisa dari orang-orang yang menyembah Allah karena mereka tidak jatuh ke Jahannam, ini belum sampai ke jembatan Sirat, belum, nanti. Pelan-pelan dulu. Ketika setelah kaum Yahudi, Nasrani dimasukkan ke dalam Jahannam, maka ancamannya orang Nasrani dan Yahudi itu langsung neraka Jahannam. Dan ketika tersisa orang-orang yang menyembah Allah dari golongan yang taat dan golongan yang fajir, mereka ditanya oleh Allah, Mada yahbizukum wa qad dhahaban nas. Hei para manusia, apa yang membuatmu kalian menunggu di sini? Sesungguhnya seluruh manusia telah pergi menuju ke neraka. Apa yang membuatmu menunggu di sini? Mereka mengatakan, Inna sami'na munadiyan yunadi liyal kullu qaumin ila kanu ya'budun. Kami menunggu sebab kami mendengar seruan malaikat bahwa setiap kaum akan dikumpulkan bersama dengan sesembahannya. Wa nahnu qaumun na'budullah, dan kami adalah kaum yang menyembah Allah. Kami di sini sedang menunggu kehadiran Allah. Bayangkan Bapak Ibu, hadis Bukhari Muslim. Ternyata insya Allah kita semuanya menunggu kedatangan Allah. Karena malaikat niku gawe pengumuman, woro-woro announcement. Setiap orang, setiap kaum dikumpulkan bersama kaumnya sesama dengan sembahannya. Orang Yahudi, Nasrani dimasukkan karena menyembah Uzair dan Nabi Isa. Mlebu ning Jahannam. Tersisa orang-orang yang menyembah Allah dari golongan taat dan yang fajir. Mereka nasibnya masih terlunta-lunta. Mereka masih tertahan di padang mahsyar. Ditanyalah, apa yang membuatmu menunggu di sini wahai manusia? Sedangkan orang-orang telah masuk ke dalam neraka. Mereka menjawab, mereka para penyembah Allah, kita semua insya Allah, kita menjawab, kita telah mendengar malaikat memberikan pengumuman bahwasanya setiap umat akan dipertemukan dengan sesembahannya, dan kami menyembah Allah. Kita nengkene nunggu tekone Allah. Enteni wae usangar gitu. Kita semua akan menunggu Allah datang. Fayatiyal jabbar fi suratihi alladhi ghairu ya'rifunahu. Lalu setelah itu datanglah, muncullah Allah dengan wujud, dengan gambaran yang seluruh kaum ini tidak mengenalnya atau tidak mengenal dari Allah. Jadi Allah
niku datang Bu, tapi dengan wujud yang semua kaum penyembah Allah niki tidak mengenali kalau itu Allah. Lalu ketika mendatangi kaum-kaum penyembah Allah dan mereka tidak mengenali bahwa itu Allah, niki dalil nggih. Sing ngersake jenengan ngerti perso kuwi tenan Allah, itu Allah dewi. Nek Allah kersa jenengan bisa mengenali. Nyatane Allah mewujudkan dari gambarnya, tapi kita belum bisa mengenali loh Bu. Mergo napa? Allah belum memberikan kita pemahaman. Saat itu loh nggih. Ning bakal mengko ngerti, sik sabar dulu. Sabar yen. Iki hadise do banget niki. Niki tenggen kitab Bukhari ada 6 lembar. Mila niki mungkin rampungnya jam 5 sore insyaallah nggih. Aja suara wis gerok niki nggih. Maka Allah muncul dengan wujud atau gambaran yang dimana para penyembah Allah itu tidak mengenal Allah. Apa komentar mereka Bu? Ketika Allah datang, ketika Allah menghampiri mereka, Allah mengatakan ke seluruh kaum penyembahnya, penyembah Allah maksudnya kita, Ana Rabbukum. Hei manusia, hei kaum, saya adalah Tuhanmu, saya adalah Rabbmu, aku adalah Allah. Lalu ketika Allah mengatakan kalimat saya adalah Tuhanmu dengan wujud gambaran yang tidak dikenali kaum bahwa itu Allah, apa komentar kaum itu Bu? Kalau dewi maca hadis ya rada-rada guyu. Kaum itu akan menjawab pripun? Na'udzubillahi minka. Kita berlindung kepada Allah dari wujudmu. Padahal sangarengan nggih. Padahal wujudnya itu Allah. Kami berlindung kepada Allah dari wujudmu. Padahal kami berlindung kepada Allah bahwasanya yang dijak ngomong niku Allah. Mergo napa? Umat belum mengenali kalau itu Allah. Kenapa Bu? Sing kenal ki mengko sinten? Sing ngandani pirsa. Para nabi bariki kita semuanya belum tahu wajah Allah, wujudnya Allah. Maka ketika Allah niku datang, saya adalah Tuhan. Komentar jawaban dari kaum-kaum penyembah Allah, mereka mengatakan kita semuanya na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. Dia meminta perlindungan kepada Allah, sedangkan si dijak ngomong niku sapa? Allah. Iya jalan ayo lucu nggih. Karena memang tidak tahunya kita. Lalu fayukallimuhum al-anbiya, dan saat itu juga yang berbincang, yang berbicara kepada Allah adalah mereka golongan-golongan para nabi. Nabi memahamkan kepada kita ini adalah Allah Tuhanmu sing selama kowe urip mbok sebaiki Allah. Yang bisa bicara besok di depan Allah niku sinten Bu? Nabi. Kita semua tidak akan bisa bicara. Yang bicara langsung karo Allah niku para nabi-nabi, para anbiya. Nggih, para anbiya, semua yang masuk golongan para nabi. Mereka para nabi memahamkan kepada kita bahwasanya ini adalah Allah. Lalu mereka ditanya oleh Allah, mada bainakum wa bainahu ayatun. Hei para kaum-kaum penyembah Allah, kaum-kaum penyembah Allah, ini ditanya karo Allah kiambak, gimana kamu bisa mengenali bahwa zat yang datang di depanmu itu adalah benar-benar Allah? Benar-benar kamu benarkan bahwasanya yang tekon itu tenan Allah. Allah tanglet kepada kaum penyembah Allah. Paham nggih? Niki rada-rada mikir. Nek kuat mikir melu dipikir, nek ra kuat mikir tinggal turu apa Bu? Nggih santai mawon nggih. Karena memang belajar hadis niku rada-rada mumet. Nggih mboten napa-napa. Allah menanyakan kepada kaum penyembahnya. Hei para kaum penyembah Allah, kamu akan yakin bahwasanya yang kamu hadapi adalah Allah dari sisi pengenalnya apa? Para penyembah Allah, mereka menjawab, na'rifuhu min saq. Kita tahu mengenali bahwasanya itu Allah dari betisnya. Allahu alam bisawab. Pokoknya Nabi maring kabar ngene Bu.
Yang kita kaum penyembah Allah bakal mengenal enten zat teko itu adalah Allah saka betisnya. Berarti Allah niku memiliki kaki boten? Ning sikil kaki Allah niku pripun? Ya ora mudeng aku balai mbok takon ki aku. Ya boten ngertos. Tur sing jelas Allah niku kata Ibnu Abbas bersemayam di arsy dan Allah meletakkan kakinya niku di kursiyun. Surat ayat kursi. Allah niku meletakkan kakinya niku tenggen kursiyun. Perbandingan kursiyun dengan perbandingan al-ma'u segoro, karena tenggen arus niku ada yang namanya tahapan tempat, Bu. Langit ketujuh, Sidratul Muntaha, air, 500 tahun perjalanan nggih masing-masing niki. Naik lagi 500 tahun perjalanan niku kursi. 500 tahun perjalanan niku yang disebut dengan singgasana Allah Arsy. Yang memikul singgasana Allah ada 8 malaikat. Wa yahmilu arsya fawqahum yauma idin samaniyah. Dan masing-masing malaikat niku gede banget. Saking gede nih jarak satu malaikat pundaknya ke lehernya saja 700 tahun perjalanan. Kita hidup usia 60 tahun. Gunakan waktu 60 jenengan hidup untuk berjalan. Adoh kaya ngapa, Bu? Jenengan Solo Jakarta wae ger semalam kok. Sewidak tahun dienggo lunga, kuwi adoh pas. Iya, apa meneh 700 tahun perjalanan. Dari pundak sampai leher. 700 tahun sampai ke iya. Dan itu ada 6, ada 8. Maka Allah disifatkan dalam hadis niki memiliki betis. Kalau kita berbicara tentang sifat Allah, Allah niku dikabarkan memiliki tangan. Dan Rasulullah pernah mengatakan, tangan Allah niku semuanya kanan, tidak ada yang kiri. Berarti niki dalil laisa kamitslihi syai'. Allah niku tidak serupa dengan apapun. Soalnya menungso niku nek duwe tengen, duwe kiwa. Menungso niku duwe ngarep, duwe mburi. Menungso niku duwe dhuwur, duwe ngisor. Manusia niku duwe jaba, duwe jero. Manusia duwe panas, duwe anyep, padang ireng. Menungso duwe peteng, duwe awan. Itu manusia, tapi tidak berlaku untuk Allah. Maka Allah niku mengatakan, "Hei manusia, hei kaum penyembah Allah, kamu bisa mengenali sebuah zat, kalau itu benar-benar Rabbmu, Tuhanmu dari mana?" Mereka menjawab, kita mengenal itu benar-benar Allah dari betisnya. Na'rifuhum minasaq. Berarti dalil nggih, Allah niku memiliki kaki. Dan Allah memiliki kaki dibenarkan dalam hadisnya Anas bin Malik di Bukhari Muslim. Neraka jahanam saking kebae, saking kroditnya, saking macetnya, saking bludaknya, Allah meletakkan kakinya untuk madetke neraka jahanam gendong mlebu kabeh. Berarti neraka jahanam niku sing mlebu kabeh. Iya, Bu. Beda dengan surga. Surga niku sing mleboni malah sithik. Makanya Nabi mengatakan, "Inni kumtu 'inda babil jannah fa inni ra'aitu aksara ahliha." Saya berdiri di pintu surga, yang paling banyak masuk adalah al-masakin wa sahibud dha'af, orang-orang du'afa dan orang-orang miskin. Dan kumtu 'inda babinar, dan saya berdiri di pintu neraka yang paling banyak masuk ke neraka. Pertama an-nisa wa sahibul juhdi. Wong wedok dan wong sugih. Hati-hati, Bu. Jenengan wedok sugih, hati-hati, nggih, hati-hati. Ya ora terus ngono, nggih. Nabi mengatakan, perempuan paling banyak masuk ke neraka dan orang kaya. Berbeda dengan orang miskin dan orang-orang lemah. Mila jenengan nek dina niki dadi wong melarat, bersyukur kepada Allah. Berarti husnudon. Insyaallah calon penghuni surga. Wis rasa salat insyaallah surga, nggih. Ya neraka nek niku, nggih. Maka orang miskin niku malah penak lho, Bu. Aku dhewe dina niki nggih miskin, tak nikmati banget kok. Penak tenan kok, nggih. Si pengajian numpak kendaraan, malah panitiane penak mesakne nggo kendaraan. Kendaraane elek, mesti bojone ra ndek beras nggo liwet. Candali we. Penak nggih. Maka wong sugih niku malah ra penak. Wong sugih niku ribet uripe, rekoso.
Lunga nek ning hotel ra gelem turu. Nek wong melarat, ala ning pom bensin iso turu, nggih gampil. Maka orang kaya niku syaratnya bertele-tele. Maem nek orang adem ayem, nek wong melarat, ya Allah botok tingole, let's go nomor 1 nggih. Malah enak. Kembali lagi, ini bukti bahwasanya Allah memiliki kaki. Lalu summa tu'radu al-jisru min tarfaihi jahannam. Nah, niki Bu, mulai masuk ke inti pembahasan. Lalu setelahnya Allah mempersiapkan dari yang namanya jembatan yang dipersiapkan dari penghujung neraka jahanam. Jenengan pirsa jembatan Allah akan persiapkan, dan jembatannya itu membentang dari ujung jahanam. Tugas manusia adalah melewati jembatan tersebut, Bu. Nggih. Dan jahanam niku gede boten, Bu? Gede jero banget. Saking jerone Nabi Muhammad di hadisnya Abi Hurairah di Bukhari Muslim, ketika duduk bersama para sahabat, nggih seperti niki, tiba-tiba Nabi Muhammad bersama para sahabat mendengar jalabata saut, suara gemuruh yang banter banget. Nabi bertanya sama para sahabat, atadruna ma hada? Hei para sahabat, kamu tahu nggak ini suara apa? Allahu a'lam. Hada hajarun uhwiya mundu sab'ina kharifan wal ana yatina ila qa'ri jahannam. Baru saja adalah suara batu yang dilemparkan semenjak 70 tahun dahulu kala, yang baru saja sampai di dasar intip jahanam. 70 tahun kuwi diuncalke mabur lho, Bu. 70 tahun awake dhewe swidak taune mati yo kene 70 badal lagi. 70 tahun niku batu diuncalke ki mabur. Berarti jahanam ki jero bas. Iya. 70 tahun. Saniki jenengan pirsa Solo Paragon. Berapa sih Bu ketinggiannya? Kalau nggak keliru 15-18 lantai nggih. Termasuk gedung tertinggi di Solo. Nggih napa nggih? Nggih. Jenengan nek munggah paling dhuwur di Solo Paragon apartemennya 18 lantai niku terjun payung ke bawah. Kira-kira sampai ke dasar tanah. Setahun teko Rabu. Ora mungkin. Seminggu tekan Rabu ora mungkin, sak jam hara ora mungkin. Sak jam suwe men badalah jero men niku nggih. Sak menit enten mboten Bu mabur, Bu. Ora ono. Paling 5 detik teko ngisor niku mawon, teko ngisor mati mboten Bu? Mati insyaallah. Ora percaya Mang Jubi nggih kandhane nggih. Pirang suwe? Ora mungkin sak menit, ora mungkin Bu. Niku mawon teko ngisor insyaallah mati niku. Ora mungkin mabur sak menit neng nggon langit ngayang-ngayang ki ora mungkin. Ora mungkin insyaallah. Nggih, soalnya ger 17 lantai. Dan nek umpama 17 tahun ki heeh, nggih. Maka ini dalil. Jahanam niku jero banget betul. Jero 70 tahun aja ziyak jero biang nggih. 70 tahun ini mabur lho Bu. Ya Allah iki jero ziyak. Maka jembatan itu berada di penghujung jahanam. Bentangannya niku penghujung jahanam sampai ujung jahanam. Bentangannya. Rasa ngerokok jahanam Bu, jenengan lewat mawon tenggen joglo kuwi lho. Lewat joglo bentangan jembatan yang nguweri tenan. Waduh bianget deh Bu. Warnanya merah menyala, gede bianget pipone pelanggar lewat tuh. Wah, oke. Seolah-olah merasa kayak neng Dufan. Kayak numpak roller coaster nih kone. Wah, oke. Kayak teng Dufan. Gede banget. Kabar rumornya joglo Februari ditutup nggih. 1 tahun lamanya. Karena mulai dibur ke bawah tanah. Jari ini sih, aku ya ngerti. Nggih. Maka akan Allah persiapkan jembatan yang Allah bentangkan dari ujung jahanam ke ujung jahanam. Tugasnya manusia menapa Bapak Ibu? Melewatinya. Wa alaiha. Dan Rasulullah mengatakan jembatan itu di atasnya manusia disuruh untuk melewati. Dan jembatan itu dipersiapkan tempat lewatnya
khatatifun wa kalalibun. Jembatan itu dipersiapkan dengan adanya duri besi. Jembatan itu dipersiapkan oleh Allah dengan munculnya kail besi, pengait besi. Madhadatun mazillatun. Dan jembatan itu sangat licin dan menggelincirkan siapapun orang yang lewat di atasnya. Walahasyawkah uqaifa. Dan memiliki duri kecil yang tajam sekali. Walahu mufaltohatun, dan memiliki duri yang lebar sekali yang sangat tajam merobek orang yang melewati di atasnya. Ka'annaha najdun fi syajarati sa'adan, dan kamu bisa membayangkan seperti pohon sa'dan. Bu, jenengan pirsa pohon sa'dan boten? Buka Google. Jenengan ketik pohon sa'dan, itu adalah pohon gurun pasir. Pohonnya niku nek digambarke mengke buka mawon tenggen HP Google. Gambarnya ngeten iki Bu, sedanten niku duri tok isine. Seluruh niki duri kabeh. Semuanya penuh dengan duri. Ini gambaran jembatan yang Allah siapkan untuk menyeberangi penentuan jenengan selamat surga utawi nyemplung neraka. Dados jembatan ini dipenuhi dengan duri besi. Duri eri ning besi. Dicepakno kail pengait besi. Disiapkan dengan keadaan lunyu bezianget dan menggelincirkan siapapun yang melewati. Mas, lah kok iso lunyu Mas? Dikai super pel ya Mas, yo ora mudeng. Lah nggih, mboten pirsa. Dan memiliki duri yang kecil nan tajam, memiliki duri yang lebar tidak kalah tajamnya, dan gambarannya seperti pohon sa'dan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan minha, di antara kaum muslimin mereka yang akan diseleksi, Bu, Pak, yang akan lewat ke jembatan ini adalah mereka yang beragama Islam. Soalnya wong sing musik dewa wis gogrok teng jahanam dhisik. Paham nggih? Saya luruskan. Sing lewat teng jembatan niki adalah orang-orang yang menyembah Allah. Kenapa? Orang-orang yang menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah binatang, musyrik, menyembah Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Mereka sudah gugur masuk ke jahanam tanpa perlu jembatan. Paham nggih? Dados yang lewat jembatan itu adalah orang-orang penyembah Allah saja. Sampun saya luruskan, soalnya banyak orang yang pemahamannya salah. Nggih, anggapannya sing lewat jembatan iki kabeh agama mboten. Sing ora mlebu Islam langsung wis gogrok linteng jahanam, digodhog dhisik. Tapi yang lewat jembatan ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Ning teng mriku mengke digolongkan klasifikasi sing taat karo sing maksiat. Selamat utawi boten. Nah niku bar niki. Dan Rasulullah melanjutkan minhum katorfi, di antara mereka kaum muslimin ada yang lewat jembatan itu seperti kedipan mata. Jadi lewat niku makcling wis teko Bu ning surga. Niki perkataan Nabi lho nggih. Di hadisnya Abu Sa'id Bukhari Muslim. Ameh ragu-ragu napa melih wong hadisnya muttafaqun alaihi kok. Golongan manusia yang paling terbaik niku seperti kedipan mata. Makcling wis teko tenggen surga pojokan mriku. Cling. Nah, teko teng mriku. Kenapa kedipan mata, Bu? Kedipan mata niku cepet biang. Nah, ora krasa lho, Bu. Nah, makcling teko teng mriku. Ini golongan manusia yang paling terbaik amalannya. Langsung makcling tekan kono, ndak merasakan namanya lantai duri niku ora ngrasake, Bu. Wa minhum kalbarki. Di antara mereka ada yang lewat seperti kilatan petir. Bu, kilatan petir karo kedipan mata dhisik mundi? Kedipan mata. Kilatan petir niku sing nganggo persekian detik, Bu, mak celap. Maka Rasul mengatakan kilatan petir niku seperti kalbarku. Barku niku napa? Kilatan petir.
Mila barkun niku artinya kecelatan. Jenenge petir niku sing metu dhisik, kilatane riyen cak dier, ora ono dier. Celat ora ono iku ngset jenenge boten enten niku Bu. Nggih. Mesti celat dier. Makanya kilatan itu dinamakan dengan barkun. Mila hewan tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj namanya binatang adalah buraq. Benar-benar kilat, maksudnya sikile papat, tidak setinggi itu kuda, boten sependek keledai, pas menten sikile papat, ditumpahi Nabi karo Jibril, cling, dugi teng Aqsa Palestina, ora Aqsa Klaten, nggih saya luruskan. Mak celing dugi teng langit pertama. Celing langit keloro, telu, papat, lima, enam, Firdaus A'la. Iku mak celing, buraq jenenge. Milone duwe anak lanang jenengno buraq, gen mlayune cepet. Nek gede sithik celukane burik. Nggih, burik nggih. Monggo. Kula duwe kanca teng pondok, Bu, jenenge apik banget. Tony. Jenengmu apa artine? Kuwi jeneng Quran ya kok iso bukaan to. A'udzubillahi minasyaitonir. Oh iya. Jebule Tony iki jeneng Quran to. Syaitoni nggih. Mila nek duwe kanca Tony, insyaallah setan niku. Ya insyaallah setan nggih. Maka di antara mereka ada yang melewati jembatan ini seperti kilatan petir, celap sampai di ujung masuk surga. Bu, Pak, jembatan ini penentuan jenengan surga neraka lho. Kula jenengan kita semuanya akan melewati ujian iki, Bu. Santai mawon, siapkan amalan jenengan. Mila jodoh guru donya terlalu melenakan. Hidup ujung-ujungnya kita juga mati. Yang jenengan perjuangkan iso tumbas mobil, bangun omah gede, mbok tinggal mati kabeh. Itulah kenapa kain mori pocong niku ora ono kantongan bordire, ora ono. Soale kertu ATM ra payu ning mriko, BCA ora ono padahal nggih. Mila jangan terlalu membudak diri kepada dunia. Allah menjadikan Adam, hukumannya diturunkan ke dunia. Sehingga dunia ini adalah tempat hukumannya Nabi Adam. Dan kenapa kita sibuk pada sebuah tempat hukuman Nabi Adam? Wal iyadu billah. Hidup kita setelah mati diuji lewat sirat jembatan. Kita lewat padang mahsyar. Jembatan ini ku membentang dari ujung dan ujung jahanam gede banget. Lincip lunyu neran duwe amal ajeng nopo. Mila jenengan sugih dina niki nek ra banter sedekahe aja bangga sadurunge mati. Jenengan nek saniki ora duwe ilmu sadurunge mati belum menjadi orang bermanfaat, jangan merasa berbahagia dulu. Akhirat belum memberikan kejaminan keselamatan Anda. Maka hiduplah tentang memberi manfaat. Jenengan yang hari ini sing sugih hartanya, segera dirancang kali bapak, Pak. Ayo sadurunge mati. Mobile dhewe sing loro kae diwakafke. Siji go MSR, siji digo Ustaz Hendro ngisi pengajian. Cocok ngono. Nggih. Bapake terus jawab, "Lah mobile sing dito, Bu?" "Ya urung tuku, Pak, urung duwe." Nggih. Iki jenenge ora hibah, iki jenenge ora wakaf, ora wasiat niku. Iki jenenge angen-angen nek niku nggih. Jenengan hari ini yang kaya, silakan segera mengamankan potensi keselamatan akhirat dengan sedekah jenengan. Jenengan yang punya ilmu, segeralah jadi orang yang bermanfaat. Hidup itu tentang perjuangan di dunia untuk keselamatan akhirat. Hari ini saya merasa berdamai dengan hidup saya. Ora wa sugih rapopo, sing penting hidup membuat manfaat. Alhamdulillah, istiqomah sampai mati. Kenapa? Sejatinya kita mati, tidak mati, tapi kita hidup. Untuk dituntut dari pertanggungjawaban dunia kita. Salah satunya jembatan. Ada di antara mereka ka'ajabidul khail. Ada manusia yang melewati jembatan itu seolah-olah dia menunggangi kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda balap. Jadi melewati jembatan itu cepat banget, Bu. Seperti numpak kuda pacuan balap. Cepat banget. Langsung sampai di ujung surga. Wa minhum karika, dan di antara mereka ada yang seperti menunggang kuda yang berjalan biasa. Enek wong sing melewati jembatan
seperti kuda pilihan, cepet banget. Tapi ada golongan orang yang melewati jembatan itu seolah-olah numpak kuda biasa. Ya mungkin bosok kita hari ini seperti jaran bendi, melakukannya biasa, cutak ngoten mawon. Tapi sampai di ujung surga, dia nggak jatuh, dia selamat. Dan ini semuanya bergantung dengan masing-masing amalan jenengan, Bu. Orang ngeri akhirat, ngeri banget. Kan Daniel mila ampun aman, merasa aman dari perkara akhirat, itu musibah. Mumpung masih hidup, diberikan rezeki, kelonggaran, kesehatan, kesempatan. Perbanyaklah mendatangi majelis ilmu, perbanyaklah membaca Quran sebelum telat mati loh. Mati urusannya sangat banget. Gising paling angel niki sirat. Ada wa minhum najin musallamun. Dan di antara mereka ada yang selamat sampai ujung masuk ke dalam surga. Wa minhum mahdusyun musallam. Ada mereka yang selamat masuk ke dalam surga tapi dengan kondisi badannya tercabik-cabik, terkoyak-koyak, mergo napa? Terkena duri besi. Jadi dia jalan sampai semuanya terkoyak-koyak dagingnya, terkoyak-koyak badannya, terkoyak-koyak, tercapek-capek dari kakinya, suwek kabeh. Badannya semuanya tergiras, badan semuanya terpisau dengan duri-duri yang tajam. Semuanya. Ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhum mahdusyun finnar. Dan ada golongan mereka yang langsung jatuh. Mahdus niku napa, Bu? Dan tertimpa. Mahdus itu tertimpa atau tertabrak-tabrakan oleh dinding-dinding neraka. Contohnya misal, mahdus niku maksudnya niki jaga, niki dinding. Misal niki jurang nggih, jurang. Niki daratan, ini daratan. Orang jatuh, tapi jatuhnya niku mboten langsung tiung, mboten mboten. Mahdus niku ngeten niki, Bu. Del. Dan itu di lembah neraka. Ada orang yang selamat sehat. Ada orang yang selamat tapi badannya terkoyak, dagingnya niku suwek kabeh. Semuanya penuh darah. Semuanya penuh dengan sakit. Ada orang yang langsung jatuh, langsung masuk ke dalam neraka jahanam, dan yang paling parah hatta yakti, sampai akan datang sebuah keadaan seseorang yashabu sahban. Ini yang paling parah. Ada golongan orang yang melewati jembatan itu dengan cara merangkak dengan kedua kakinya. Merangkak. Nek basa Arabe jenenge ngisot. Ngisot. Maka merangkak niki adalah derajat orang yang paling ngeri dhewe. Nggih. Dan merangkak ini ada dua jenis. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Jadi macam-macam. Jadi tidak semua orang yang merangkak itu berhasil. Bayangkan, saat ini gambar Bu. Niki jembatan isine eri kabeh. Isine eri kabeh. Nek polisi tidur penak, nggih, ora landhep. Dan niki eri. Wong teng mriki ngesot. Ngesot piye gambari? Pokoke ngeten niki, kayak uyang niki nggih. Ngesot. Bayangkan, apa yang akan terjadi? Semua badannya akan sobek, terkoyak. Itu adalah derajat orang yang paling terakhir melewati sirat jembatan. Sampai ini sampun rampung, nggih, jembatannya. Yang paling terakhir adalah golongan orang-orang yang merangkak hingga lau dakhalu finnari wa fil jannati. Hingga jika mereka sudah diklasifikasikan masing-masing masuk ke dalam surga dan neraka. Niki urusan perkara jembatan sampun rampung, dan jembatan niku semuanya akan dilalui sesuai dengan antri kematian, Bu. Zaman Nabi Adam, Nabi setelahnya, Nabi setelahnya, zaman Nabi Isa, Nabi Muhammad, umat-umat setelahnya. Tergantung kematian kita. Jenengan sedo tahun pinten, angkatan 2020, yogi antrine, suwe banget. Nek jenengan matine tahun 2040, saya suwe meneh, satu persatu. Ora kok jembatannya akeh, dianget ki ora, terus bergotong royong yuk ora, padahal iki. Mboten enten bergotong royong kabeh sitok-sitok. Padang mahsyar niku pengadilannya satu persatu, Bu.
Satu orang niku disaksikan seluruh umat satu persatu sesuai dengan jarak kematian. Jenengan rampung giliran kula, sisane kabeh nyawang matahari deket kan sejarak 1 mil. Itu di padang mahsyar. Mila padang mahsyar itu ngeri banget. Ngeri banget. Lalu ketika manusia sudah masuk sesuai dengan masing-masing tempatnya, sudah masuk di dalam surga mereka, sudah masuk dalam neraka mereka, hingga para penduduk surga. Mereka mengatakan, Ya Rabbana ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Wahai Allah, ini teman-temanku yang dulu sholat bareng aku, dulu puasa bareng aku, dulu pengajian di Guru Asalam bareng aku di MSR, kok belum kelihatan di surga ya Allah? Apa kata Allah? Akhriju maka nafikol bimiskola dinarin min iman. Ya sudah, karena sebab kesaksian dari dirimu, saya perintahkan malaikat atas saksimu, atas perkataan kesaksianmu, supaya malaikat mengeluarkan saudara-saudara yang sholat, puasa, pengajian karo kowe ning Guru Asalam untuk dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Selama di dalam hatinya didapatkan iman seberat 1 dinar. Dinar niku pinten, Bu? Kepingan emas mata uang. Ya nek boleh membahasakan sementen lah. Maksudnya niki Allah ingin mengatakan meskipun imane cilik banget, ya wis gara-gara kowe nyekseni biyen melu pengajian ning Guru Asalam tokno. Ini dalil pentingnya wong niku sibuk uripe dienggo taat. Jenengan hidup hari ini ora kudu dadi kaya ustaz-ustadzah untuk mlebu surga, boten, Bu. Jenengan untuk bisa masuk surga tidak perlu menjadi seorang ulama. Hanya dengan teko pengajian, rencang jenengan mirsani piso banyak seni depan Allah. Loh, niki Bude Samikem kok dereng ketinggal ya nggih. Tersa Bude Samikem semoga selalu mingkem. Nggih. Niku jenenge tangga kula. Omah kula let rong omah niku tangga kula jenenge Mbah Samikem. Jenenge semoga selalu mingkem nggih. Soale senengane ngomong wae tenan gegora nonton nggih, gegora nonton nggih. Senengane ngomong wae, senengane wong lha diomongi wae nggih. Semoga selalu mingkem. Iki artiku dhewe sih. Maka hati-hati untuk masuk ke dalam surga, ora kudu dadi ustaz-ustadzah. Mung teko pengajian, rincang samping kiwa tengen jenengan nyeksani benjang. Hadir depan Allah. Ya Allah, niki Bu Suyatmi kok dereng ketinggal teng surga. Wah, langsung Allah perintah malaikat tok ke surga langsung. Gara-gara kowe nyeksani. Mila Bu, pentingnya diisi kegiatan yang taat. Gen konco kiwa tengen niku gelem memberikan kesaksian mergo pernah nyekseni Anda. Rakitang teko pengajian lep turu. Ora masalah. Ceblek koncone, "He, aku teko ya." Pun ngoten mawon nggih. Rakitang jenengan turu ora masalah. Tapi kan kesaksian, berarti niki dalil. Pertemanan yang baik itu membawa ke arah surga. Niki nembe koncone pengajian, salat poso disekseni. Lah piye sing pekerjaane ning ngarep dhewe ngomong dirungokke, disekseni wong kahyangan. Mila mulyane wong niku nek nyebarke ilmu agama, Bu. Siapa mereka? Ustaz-ustadzah, para guru-guru. Mulianya mereka sing nyekseni kahyangan to. Nggih. Maka niki fadilah, kemuliaan orang memiliki ilmu. Lalu Allah mengeluarkan semua orang yang ada karena kesaksian itu. Faminhum man goba ilal qadar. Ada yang sudah tenggelam ke neraka dalam jarak sekakinya mereka. Tenggelam ke neraka, tapi seukuran sikil. Wis gosong sikil entek. Wa minhum man goba ila sakihi. Ada yang sampai lututnya. Jadi nyemplung neng geni neraka niku sampai tenggen dengkul. Wis entek niki, Bu. Entek kabeh. Summa yukhrajun. Dan lalu sebab kesaksian koncone mereka dikeluarkan. Lalu malaikat masuk lagi dan Allah memberikan memo.
keluarkan mangkana fi qalbi miskola nisfi dinar. Siapapun yang di dalam hatinya terdapat separuh dinar iman, keluarkan lagi malaikat. Toke meleh, cemplung ke surga, malaikat kembali lagi ke neraka. Sing terakhir, akhriju man kana fi qalbi miskola habbatin min iman. Keluarkan semua dari neraka yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Bu, sawi niku gede mboten to wijine? Cilik banget. Itu bukti. Keimanan sekecil apapun membawa jenengan ke surga. Asal enek sing nyekseni. Mila pentingnya tindakan tenggen pengajian. Nek maca Quran ning omah mungkin ra nyekseni. Salat tahajud di rumah mungkin ra nek sing nyekseni. Ning pengajian iku sing nyekseni iya. Oh niki Ibu kalau ben sampingku gaweane ngger ngorok wae. Oh iki Bu B, aku apal ya Allah. Nek pengajian mesti mulai paling kering ngenteni turahan snack jaburan. Apal dadine. Sapa kuwi? Wonge teko. Nggih. Guyune sing paling banter, nggih. Maka setelah rampung fayasfa'unal mu'minuna wal malaikatu wan nabi. Seluruh kaum mukmin dan nabi dan malaikat mereka memberikan kesaksian dan memberikan syafaat pertolongan. Sudah banyak sekali yang masuk ke surga dipindah saka neraka berkat kesaksian. Fata bekas syafaatu rabbi, maka tersisa satu syafaat Allah. Kanca-kanca mukmin mukminah wis nyekseni. Para nabi wis maring syafaat kubro. Termasuk para malaikat wis ngetokke. Semuanya wis rampung. Yang jenengan sekseni niku wis dimunggahke kabeh teng surga, Bu. Tapi orang mandek teng mriku. Syafaat sisa satu dan terakhir. Syafaat miliknya Allah. Summa akhadallahu qabdatan. Bukhari Muslim nggih. Dan Allah lantas mengambil semua orang yang berada di dalam neraka dengan satu kali genggam tangan Allah. Berarti Allah niku duwe genggaman. Ning piye genggamane ya ora mudeng, Bu. Coba takon ki aku. Allah menggenggam langsung kebundut semua yang berada di dalam neraka. Tentu niki sing ora musik lho, gini musik abadi. Mila seperti abdi dalam keraton niku neraka abadi niku, Bu. Kenapa? Mereka nyembah kebu. Meskipun tidak nyembah, tapi mereka melu mensukseskan dari kemusikan. Hati-hati. Mila ampun jenengan menyembah kepada kebo Kiai Slamet. Jenenge we Kiai mosok kebo kuwi mbok Kiai Ikra abale kon macae jawabe piye? Moh ngono nggih. Pira Kiai. Ngono letonge dijupuk jare dikosek-kosek ning rai mari glowing hara. Hello. Wong pengen glowing kuwi nang Larissa, Natasha lah, mosok letong dikosek-koseke nggih. Ora glowing gila niku gilani malah nggih. Maka syafaat Allah tersisa. Satu genggaman Allah ambil seluruh penduduk neraka dimasukkan ke dalam surga, tapi orang langsung lebu surga. Niki mulai rampung, hadisnya mulai selesai. Tak cepet kene iki, Bu. Summa yulqa wa qadim tuhishu. Mereka semua yang diambil dengan genggaman Allah datang dalam keadaan hangus, hitam, terbakar, wireng beziat. Saking kobonge saka kobong neraka. Kula ya ireng Bu ning kobong niki badalai nggih. Kobong neraka niku gosong banget. Lalu sumayul qafi nahril hayah. Mereka semua diletakkan di dalam sebuah sungai atau kali yang disebut kali hayah, kehidupan. Jadi Allah di surga niku mempersiapkan sebuah sungai. Dinamakan oleh Allah namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Sungai yang dikhususkan dinggo ngumbah nukul ke meleh, ngempling ke meleh, wong-wong sing mlebu ke jahanam dipindah surga. Jadi niku kali khusus, Bu. Sungai khusus.
untuk para penduduk alumni jahanam. Sangar nggih. Alumni jahanam sangar nggih. Alumni jahanam. Ampun ngecroki kanca, gojeki kanca, "Hei alumni jahanam, kafir jenengan, hati-hati nggih." Saya pernah kalau ben numpak kendaraan tenggen perapatan Ngemplak niku enek wong lanang nggawa kaos tulisane ngeri Bu. Tulisannya teng mriki panitia kiamat horok badalai. Mosok gawe kaos tulisannya panitia kiamat terus piye? Dhek sing bagian jayengan apa piye badal lagi? Apa sing diesel apa piye ora mudeng kula nggih. Panitia kiamat kafir niku langsung. Maka Allah mempersiapkan yang namanya kali kehidupan. Sumayulqa min janibis sakhrati wa min janibis syajarah. Ada yang Allah letakkan di samping batuan sungai. Batu sungai. Ada yang Allah letakkan di samping dari pepohonan. Ada yang diletakkan di samping batu sungai. Ada yang diletakkan di samping pohon sungai. Faminha man kana ila syamsi kana akhdar. Jika alumni jahanam itu langsung menghadap kepada cahaya matahari. Bu, Pak niki dalil. Di surga Allah siapkan cahaya matahari. Ning piye cahayane embuh Allahu a'lam. Yang penting Rasul mengatakan, bayangkan nggih, niki kali. Enek watune, enten pepohonan. Angger jika beberapa orang niku diletakkan tenggan pinggir-pinggir kali kehidupan, langsung ketemu kontak langsung dengan cahaya karena akhdar, maka tukulnya akan berubah menjadi seperti kecambah yang menghijau. Jadi kan biasa tokoan hijau, nah persis ngoten niku. Ketemu cahaya matahari langsung hijau, tukulnya warna hijau. Famangkana ila dhilli, tapi siapapun yang dia diletakkan oleh Allah di samping-samping pohon surga dan dari aliran sungai kehidupan, tertutupi terhalangi cahaya dengan pohon, hanya terkena bayangan-bayangan pohon saja, karena ilal abiyat, maka dia tumbuh dari gosong, tidak menjadi hijau, tapi tumbuh dari gosong menjadi warna putih. Jadi Allah niku dokok berbeda-beda, sebar. Sing awali gosong, enten sing hijau. Sing awali gosong, enten sing dadi putih, berbeda-beda. Ini adalah kali kehidupan. Lalu setelah berubah menjadi hijau dan putih, summa yukhrajuna ka'annahumul lu'lu'. 10 menit lagi. Jika mereka sudah keluar, Allah keluarkan dari sungai kehidupan. Mereka berwarna mengkilat seolah-olah mutiara. Kempling banget Bu. Waling bersinar. Summa yaj'aluna fi riqabihimul khawatim. Dan di leher-leher mereka, ini kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya Abu Sa'id, di leher-leher mereka Allah berikan sebuah tanda, dipakaikannya kalung-kalung. Ning mbok kalung apa kurang mudeng. Pokoknya teng mriki Nabi Muhammad nyeritake hadisnya sing dawa diparingi kalung. Niki sing alumni jahanam. Sing bar rampung dikubah tenggen sungai kehidupan. Berarti dalil nggih. Wong muslim angger ora musyrik, mbok mlebu neraka, tetep balike teng pundi? Surga. Atas syafaate Allah. Ning sing marai masalah niku, seberapa lamanya mampir neraka niku, Bu. Nek sampun dipundhut saking neraka dikubah ning sungai kehidupan, surga. Ning masalahnya teng neraka mampire pirang suwe. Nggih. Sedangkan kayaumin alfasanatin, satu harinya di akhirat niku koyok 1000 tahun ini tenggen dunya suwe bazian. Suwe tenan nggih. Suwe tenan. Satu harinya di akhirat, 1000 tahun di surga, di dunia. Lalu yadkhuluna jannah, mereka masuk ke dalam surga jannah. Penduduk-penduduk surga, mereka menyebutnya, menggelari penduduk yang baru datang, haula'i utaqa'ur rahman. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Maka niki dalil. Neng surga isuk ben awake dhewe iki tangga tinangga, Bu. Surga niku derajat. Allah niku dengan mengatakan kalimat ini, surga niku iso tangga tinangga.
Jadi jenengan duwe tangga surga. Jenengan nek urip teng Firdaus iso marani sing tengah Aden insyaallah. Mila Nabi mengatakan idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus a'la. Bu, Pak, Nabi ngendikan nek jaluk surga donga langsung sebut kalimate surga Firdaus, ampun surga tok. Mila enek wong dijenengno surga Firdaus, jeneng anake Firdaus. Itu kan doa, Bu. Mila nek jenenge Firdaus menuntut harus berbuat baik. Rada ewah, jeneng Firdaus kok mendem adalah ya ora patut. Jeneng Muhammad kok main judi ya ora patut, harus bancaan ganti jeneng. Kecuali jenenge sing netral, misal jenenge Hendro, mendemah bebas. Enak nggih. Ya ora terus ngono nggih. Jenenge Hendro kan main judi kan ya bebas, ora ketabrak apa-apa nggih. Hendro artinya apa, Bu? Ora ana artine. Niku seperti nama-nama Pak Ijo, Pak Iman tidak ada artinya. Maka mereka disebut sebagai utaqaur rahmah dan mereka mengatakan hum yadkhulunal jannah bi ghairi amalin amiluhu. Mereka ki penak ya mlebu surga ora pernah ngamalke amal kebencian. Tapi gara-gara syafaati Allah dilebetke surga. Hingga sumayati akhir man dakhalal jannah. Hingga datanglah setelahnya kisah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, niki Bu, benang merahnya. 10 menit lagi, ya. Ketemu 10 menit ae Mas. Nah, sing terakhir niki, terakhir. Niki sebutin dawa. Engko pas jam 14.25 selesai. Akhir hingga setelah ini terjadi muncullah kisah akhir manusia yang masuk ke dalam surga. Sinten? Rajulun mubilun biwajihi ala nar. Seseorang yang dia terakhir masuk dalam surga nggih, yang tergantung nasibnya. Seseorang yang wajahnya Allah letakkan menghadap neraka. Ya Rabbi, qad qabasyani rihuha. Wahai Allah, wajahku sudah dibakar, terkena panasnya dari angin neraka. Wa ahraqani dakauha, dan badanku terbakar karena lidah-lidah api neraka. Fasrif an wajhi, saya minta tolong wahai Allah, palingkanlah wajahku dari neraka saja. Jadi niki menungso terakhir Bu, sing nasibe paling ra cetha dhewe. Ora mlebu neraka, ora mlebu surga. Ning raine ngedep neraka, nyawang neraka terus. Wajahnya niku dijilat oleh lidah api. Dan badannya niku kena panas dari angin api. Api jahanam nggih. Padahal uapnya jahanam saja membuat manusia di dunia demam. Nabi mengatakan Huma demam jenengan ting greges niku Bu, itu hanya uapnya jahanam. Mila jenengan demam panas 39 derajat niku uapnya jahanam durung genine balik panas. Panasan Bu nggih. Maka orang terakhir iku ora surga dan neraka, paling mesane paling grantes niki Bu. Ning raine ngedep neraka. Jadi ditapuk-tapuk karo panase angine jahanam. Ya, bukan genine niku ngobong dhek mboten. Dhek niku jane ora diobong, Bu. Ora nyemplung neraka kok jane kok mboten. Mung dhek niku urip nedhep neraka tok. Mila negosiasi karo Allah. Iki dalil nggih. Hamba niku negosiasi karo Allah niku angsal mila sampeyan nego karo Allah. Nggih nego nggih. Mlebu adin ya Allah njaluk firdaus ngono ya. Lajeng ya Allah palingkanlah wajahku dari api neraka. Apa kata Allah Bu? Fala yazalu ya tulubu rabbah. Orang ini senantiasa mengulang-ulang permintaannya hingga Allah ngei pageran batasan. In ataitu kala tas'alni ghairahu. Kowe nek umpama tak kabulkan permintaanmu, kira-kira kamu bakal minta lagi enggak setelahnya? Apa jawabannya Bu? La wa rabbil izzah. Tidak akan minta lagi demi Allah.
wahai Rabbku, terakhir orang mungkin aku njaluk. Lalu fayu'tiyallahu min uhudin wa mawasikin. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan dia dengan kesepakatan yang telah sama-sama disepakati. Fayansarifu ala wajhihi minan nar. Allah palingkan wajahnya dari api neraka. Sampun neraka ini kono minta, wih jaluk menera kira-kira tak ngei. Enggak ya Allah, demi Allah. Oke. Allah kabulkan, wajahnya dipindah seret sing disawang surga. Langsung ngomong meneh maidu meneh dreme sobat. Langsung kata orang ini pripun? Ya Rabbi qaribni ilal jannah. Ya Allah, jaluk tulung banget. Cedakno aku marang lawan surga wae. Rasa dilebokke surga, cedake wae karo lawan surga. Rasa mlebu surga apa-apa ya Allah. Dados iku sampun dipalingkan. Teng mriku ngadepi surga. Tapi surga iki lawange teng mriku, Bu. Sauntara. Jadi jaraknya dia dengan surga niku ora iso mlebu. Ger nonton gerbang selamat datang gapurane surga. Niku piye jan? Ya Allah, cedakno kula teng lawang surga mawon, rasa mlebu surgane. Kapian ya Allah, lawang tak wae surga. Terus apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini memang hamba rada nganyel gitu nanti nggih. Senengane nawa karo sing kuwasa niki Bu nggih. Niki dalil. Nego karo Allah niku angsal boleh. Terus yo hamba niki kendel Bu. Wani nego karo Allah padahal wis dikai permintaan dan dikabulkan. Jaluk meneo. Apa kata Allah? Innaka za'amta alla tas'alani ghairu wa haka ya ibni Adam. Celaka kamu wahai manusia. Kowe wis janji karo aku ora ame jaluk penjalukan meneh. Saiki yo jaluk meneh jian. Iki ra nggo jian sih, nggih jan. Jaluk meneh yo ngopo? Kowe kesepakatan karo aku iki lho. Jaluk kon ngilangno saka geni neraka. Mindake ra itok. Lah kok saiki jaluk meneh, sungguh celaka kamu wahai manusia. Nggih. In ataitu kala tas'alni ghairu. Se kira-kira nek kowe tak kabulno apa sing dadi penjalukanmu. Kowe bar kuwi jaluk meneh ora? Dijawab karo menungsone niki, Bu. La wa rabbil izzati. Tidak akan minta ya Allah, demi Allah. Rame jaluk meneh. Terakhir niki. Oke, faqarrabahu ila babil jannah. Akhirnya Allah mendekatkan dirinya kepada pintu surga. Bu, niki nembe pintune lho nggih, bukan surganya, nembe gerbangnya, selamat datangnya. Pintu tok gapurane dikabulkan karo Allah. Pintu surga. Cedhake pindah nang kono, Bu. Teka neng nggon gapura pintu surga. Summa infahaqat. Lambene langsung ngawah domblong. Kenapa? Ro'a minas sururi wal hibarah. Dia delongok kaget melihat takjub indahnya surga. Dia melihat dari kenikmatan surga yang besar sekali. Sampai delongok. Sakata ayyaskuta. Meneng suwe banget. Domblong tok. Meneng tok saking indah nikmatnya surga. Surga niku mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Surga niku tidak pernah jenengan bisa pikirkan dengan otak, dengar dengan telinga, lihat dengan mata. Rasul sampai menyampaikan saking putihnya bidadari surga yang Allah siapkan bagi penduduknya. Putihnya niku sampai jerone balungan, sumsum niku ketinggal tembus badane kurang ngeri, Bu. Nek awake dhewe teng donya malah medeni kayak uyang nggih. Ini kan nggak berlaku untuk orang di dunia. Saking wai biang itu. Akhire infahaqat domblong wong niku, Bu. Delongok wong niku menentok dia diam melihat surur indah dan takjub dari surga. Meneng suwe biang. Apa kata dia?
Ya Rabbi, wahai Allah, adkhilnil jannah, lebokno aku surga. Apa kata Allah? Waihaka ya ibni Adam, innaka za'amta in sa'altani la'utiya ghairak. Kowe wis sungguh cilaka. Jare janji nek wis njaluk ora meh njaluk meneh cilaka kowe. Bayangkan. Wis nego pisan pindho, nego ping 3 meneh badalat nggih. Hamba. Mesti zaman uripe bakul ning Sarlegi tenan iki nggih. Senengane tawa niki. Maka nego delok. Wow. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Allah langsung ngincim, kowe iki cilaka tenan kok. Jaremu kesepakatan jaluk terakhir wis ora me jaluk meneh saiki jaluk mlebu surga iki jan penak men. Hatta yadhaqullah. Sampai hingga ketika orang ini ngomong, ya Rabbi la taj'alni asqa khalqik. Ya Allah, jangan jadikan aku hambamu yang paling grantes. Ya Allah, ya Allah. Negone lambene lamis banget. Lambene lho, lambe turah banget ya Allah, ya Allah nggih. Lambene lunyu banget ganyi nyiram-nyiram. La taj'alni asqa niku grantes. Ampun jenengan jadikan kula hamba sing paling cilaka nyawang surga ning ra iso nyanding ya Rob, ya Rob. Nganyel gitu tenan nggih. Mila ternyata lambe lamis ki ya apik to ya Allah ya Allah nggih. Lambe turan niku kauntungane nggih cukup besar lho Bu, mlebu surga le. Mila silakan dilatih lambe dina iki gen lanyah. Nggih gen lanyah. Lamis, ganyi nggih. Tahu enggak Bu? Bu Ajeng itu masyaallah nggih. Maka ya Allah, jangan jadikan aku sebagai hambamu yang paling grantes, paling mesakne ki hamba. Summa dhahika rabbuh. Dan Allah ketika mendengar perkataan grantes, jangan jadikan aku kali wong sing paling grantes. Allah langsung tersenyum. Wa idza dhahika rabbuh adina bidukhulihi. Dan jika Allah tersenyum, kata Nabi Muhammad SAW, itu dalil Allah mengizinkan dirinya masuk ke dalam surga. Allah masukkan ke dalam surga. Kula merinding ngomong begitu. Masukkan ke dalam surga, Allah mengucapkan kepada orang yang terakhir masuk surga niki, tamanni. Hei, kowe, jalu'o, tak kabul ki. Tamanni, mintalah apapun yang kamu inginkan, saya berikan semuanya. Ya tamanna, saya tamannya. Dia meminta ini, meminta itu, meminta kain, meminta sing iki, kuat. Banget sing jaluk permintaan Ibu. Hatta tangkoti al-tamani, sampai dia sudah kehabisan permintaan. Allah ngomong, tamani jaluk omeh tak kei. Sudah selesai permintaan yang dia minta. Sampun kabeh dia ucapkan. Sudah semuanya dia aturkan dan dia minta dan Allah kabul berikan. Hingga akhirnya Allah tetapkan dia sebagai penduduk surga yang terakhir. Allah cukupkan semua dari yang menjadi permintaannya dan Allah mengatakan tilkar rajul ala asyrati amsalihi. Dan ini adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, dan ini adalah surga yang paling terendah, surga yang paling bawah, surga yang paling ekonomi dengan kenikmatan 10 kali nikmat dunia. Berhentilah dari sabda Nabi. Dan ini nikmat yang terakhir, surga yang paling bawah, paling ekonomi, 10 kali lipatnya dunia. Hari ini jenengan ngelak, ngombe es degan, seger boten Bu, seger banget. 10 kali lipatnya itu. Di bawah itu semua mengalir air surga, air dari apapun jenisnya, air madu, air khamr, air yang jenengan inginkan, semuanya siap. Semuanya Allah sampun cepake. Dan ini adalah nikmat bagi mereka-mereka surga paling bawah, sing mlebune paling terakhir. Jadi, dari hadis yang panjang ini kita bisa menjawab, siapakah orang yang paling masuk dari neraka?
awal mereka Yahudi dan Nasrani. Dan siapakah mereka? Golongan orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang menyembah Allah, tapi golongan-golongan yang fajir, maksiat, dan didapatkan hatinya keimanan seberat biji sawi dengan cara bernegosiasi. Dan hukum paling akhir, sumonggo. Sebelum kita diwafatkan oleh Allah, semangatlah dalam mengisi amal yang baik, amal-amal yang taat, dan semoga amal-amal kita menghantarkan surga tanpa dengan drama. Ini kan drama. Neraka saya diobong saya, penak niku sing langsung. Maka kita berharap dengan adanya ilmu ini bisa menambah ketakwaan kita semua. Semoga jenengan santen termasuk saya Allah masukkan kepada surga Firdaus, dan Allah mudahkan kita melewati sirat sebagaimana kedipan mata, dan sebagaimana nikmat yang paling tertinggi kita bisa menatap wajah indah dari Sang Pencipta, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampun jengkel semanten kita akhiri. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.